karya Rustanti Ningsih. Matahari mulai meninggi. Jaka tidak juga bangun. Jaka sudah dibangunkan ibunya berulang kali. Setelah jam menunjukkan pukul 6, Jaka baru beranjak dari tempat tidur dan bergegas menuju kamar mandi. Demikian ini perilaku Jaka hampir setiap hari. Sebenarnya ibu Jaka sering menasihati anaknya. Sepertinya nasihat itu hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Akibat perilaku Jaka, ia juga sering terlambat. Ibunya juga malu karena anaknya sering kena tegur guru. Beberapa kali ibu Jaka dipanggil ke sekolah. Dikiranya ibu Jaka tidak memperhatikan sekolah anaknya. "Jaka, cepat, nanti terlambat!" seru ibunya sambil menata sarapan di meja makan. Jaka tidak menyahut, hanya suara guyuran air yang terdengar. Usai mandi, Jaka buru-buru ke kamar dan berganti pakaian. Jam dinding sudah menunjuk pukul 6.30. Ia belum makan, apalagi jarak rumah dan sekolah harus ditempuhnya dengan naik sepeda selama 15 menit. "Wah, terlambat lagi aku," katanya dalam hati. Jaka mengenakan seragam sekolah dengan tergesa-gesa. Bahkan tidak sempat mengenakan ikat pinggang. Seragam pun dipakai asal-asalan. "Jaka, cepat, ini sarapan paginya," kata ibu Jaka. "Saya makan di sekolah saja, Bu. Kan ada tugas membawa bekal makan untuk makan bersama," sahut Jaka. "Makan dulu, sedikit saja tidak apa-apa," kata ibu. "Nanti terlambat, Bu." "Ya sudah, minum susunya saja dulu," suruh ibunya. Jaka pun mengambil segelas susu yang sudah siap di meja makan. Kemudian sibuk mengenakan sepatu. "Jaka, ini bekal makannya sudah ibu taruh di meja di lepak yang bertutup biru ya. Jangan keliru loh, bertutup biru," ulang ibu Jaka. Perkataan ibu Jaka tidak dihiraukan. Jaka sibuk mengenakan kaos kaki dan mengikat tali sepatunya. Pikirannya sudah tidak karu-karuan. Bayangan terlambat hadir di pikirannya. Jaka siap berangkat sekolah. Ia segera mengambil lepak makan yang sudah disiapkan ibunya. Lepak itu segera dimasukkan ke dalam tas. Ibu Jaka sedang menghidangkan kopi dan pisang goreng untuk ayahnya di teras depan rumah. "Ayah, Ibu, Jaka berangkat dulu," teriak Jaka sambil mengayuh sepedanya. Ayah dan ibu Jaka hanya bisa geleng-geleng kepala melihat perlakuan anaknya. Beruntung pagi ini Jaka tidak terlambat. Sampai di sekolah pas bel berbunyi. Pelajaran IPA dimulai. Bu Mila mengajar materi makanan sehat dan gizi seimbang. "Anak-anak, keluarkan bekal yang kalian bawa. Nah, setelah membuka bekal, tugas kalian menuliskan nama makanan dan kandungan gizinya. Setelah selesai menulis, boleh dimakan," tambah Bu Mila. Anak-anak menyiapkan bekal masing-masing di atas meja. Sepertinya mereka tidak sabar ingin segera membuka bekal dan memakannya. 1, 2, 3. Bu Mila memberi aba-aba tanda anak-anak boleh membuka bekalnya. Wajah anak berbinar-binar membuka bekalnya, masing-masing kecuali Jaka. Teman-teman yang duduk di sekitar Jaka tertawa melihat bekal Jaka. Bu Mila pun jadi penasaran dengan bekal Jaka. "Bu, bekal Jaka lucu, hahaha," teriak Doni. "Iya Bu, bawang goreng," sahut Eko disambut dengan gelak tawa teman-temannya. Bu Mila segera mendekati Jaka. Bu Mila juga tersenyum melihat bekal Jaka, ternyata satu lepak berisi bawang goreng. Jaka terkejut dan bercampur malu melihat bekalnya. Ia tidak menyangka kalau isinya bawang goreng. Padahal tadi malam ibunya sudah berencana membawakan nasi, sayur bayam, ayam goreng, buahnya pisang, dan susu kotak. "Jaka, kenapa bekalnya berisi bawang goreng?" tanya Bu Mila. Jaka takut dan malu. Ia berdiam sejenak. Jaka baru sadar kalau ia salah mengambil bekal. "Jaka penggemar bawang goreng, Bu," teriak Doni. "Doni, yang ibu tanya Jaka, bukan kamu," kata Bu Mila dengan nada tinggi. Anak-anak yang semula ramai mendadak diam. Muka Jaka memerah menahan malu. Iya Bu, maaf, saya salah mengambil bekal Bu," kata Jaka gugup. Jaka pun menceritakan kalau ia berangkat tergesa-gesa. Saat ibu menunjukkan bekal yang harus dibawa, Jaka tidak memperhatikannya. Akibatnya, ia salah mengambil. Bu Mila dan teman-teman sekelasnya mendengar penjelasan Jaka dengan seksama. Akhirnya, mereka tahu bahwa semua itu akibat kecerobohan Jaka.